Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, kesempatan sampai saat ini. Tak lupa selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di zaman akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Purwato Dewantoro, NIM D6160015. Di sini saya ucapkan berterima kasih kepada Ibu Mila selaku pembimbing saya untuk pengerjaan laporan skripsi. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Ibu Etika dan Pak Hari selaku penguji saya yang sudah menyempatkan hadir dalam seminar saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan, hasil penelitian saya, yaitu yang dengan judul pengembangan produk frame kacamata menggunakan sampah tutup botol plastik, studi kasus di CV Trikaya Mandiri. Kenapa saya mengambil judul ini? Sedikit gambaran, yaitu kemarin sebelum mengambil judul ini saya sempat mengambil judul untuk bangunan, dikarenakan negara kita malah dilanda COVID, maka pembangunan di Indonesia sangatlah minim. Apalagi di daerah kita juga sangatlah minim pembangunan. Maka saya berinisiatif untuk mengganti judul dengan memanfaatkan apa yang ada di CV tersebut. Kemudian di CV tersebut, karena banyaknya sampah tutup botol atau minuman mineral yang pada umumnya yang hanya berserakan dan menumpuk di tempat sampah, maka saya mengajak bekerja sama dengan pemilik usaha CV Trikaya Mandiri untuk bagaimana caranya mengolah sampah tersebut menjadikan barang yang bernilai ekonomis, yang dikarenakan di Indonesia untuk pengurangan sampah masih sangatlah minim. Masuk ke pembahasan, di sini saya ada 3 pembahasan, yaitu di bab pertama itu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab ketiga metode penelitian. Untuk di latar belakang, permasalahan pada sampah merupakan masalah yang tidak akan habis, karena selama masih hidup akan tetap selalu memproduksi sampah. Produksi sampah selalu berbanding lurus dengan bertambahnya penduduk di Indonesia. Jadi semakin banyaknya penduduk di Indonesia, semakin banyaklah juga sampah yang dihasilkan dari manusia. Kemudian sejauh ini dengan banyaknya sampah yang dihasilkan, keterlibatan masyarakat dalam mengurangi pemakaian dan mendaur ulang plastik masih sangatlah minim. Oleh karena itu, penulis melihat terdapat potensi untuk memanfaatkan sampah plastik menjadi produk dan jasa kreatif dalam rangka mengelola sampah plastik dengan baik, sehingga plastik benar-benar mendukung di kehidupan kita. Kemudian maka dalam penelitian ini penulis memanfaatkan dan mengurangi sampah plastik dengan cara bekerja sama dengan CV Trikaya Mandiri untuk merealisasikan pembuatan frame kacamata menggunakan bahan dasar tutup botol minuman plastik dengan menggunakan mesin injektor molding yang dimilikinya dan metode value engineering. Untuk perkenalan, CV Trikaya Mandiri beralamat di Jalan Mangga nomor 17 Bangak, RT 3 RW 6 Sine Sragen, adalah perusahaan yang bergerak pada teknologi dan permesinan, yang mana memproduksi dan membuat mesin-mesin tepat guna, baik digunakan sendiri maupun pesanan dari customer. Jadi sesuai permintaan dari customer. Kolaborasi antara peneliti dan pelaku usaha di CV Trikaya Mandiri diharapkan mampu menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki nilai jual nantinya. Kemudian setelah mendapatkan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, di sini mendapatkan rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang didapatkan adalah masalah pokok yang menjadi pembahasan, yaitu memanfaatkan limbah sampah tutup botol plastik yang terus bertambah setiap harinya menjadi barang kerajinan agar menjadi barang yang bernilai ekonomis dengan menggunakan mesin injektor molding dan metode value engineering. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang yang
bernilai ekonomis. Yang kedua, mengembangkan desain produk frame kacamata dengan menggunakan tutup botol plastik. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis material plastik yang dapat didaur ulang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, batasan masalah, yaitu material yang digunakan adalah sampah tutup botol plastik. Yang kedua, produk yang dikembangkan adalah frame kacamata. Yang ketiga, proses permesinan menggunakan mesin injektor molding. Yang pendukung lainnya di CV Trikaya Mandiri. Yang keempat, biaya yang dianalisis hanyalah biaya produksi. Yang selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengembangkan model frame kacamata dengan memanfaatkan limbah sampah tutup botol plastik. Yang kedua, menambah informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Yang ketiga, menerapkan ilmu yang menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam ilmu wirausaha. Yang keempat, menciptakan bidang usaha dan lapangan pekerjaan. Kemudian sedikit penjelasan tentang pengertian sampah. Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya yaitu plastik. Plastik sendiri adalah merupakan material yang tidak bisa terdekomposisi secara alami, sehingga setelah digunakan material yang sulit diuraikan oleh mikroba tanah dan akan mencemari lingkungan. Ada 7 karakteristik plastik dan salah satunya tutup botol plastik. Tutup botol plastik masuk di dalam karakteristik HDPE karena untuk pengertian HDPE adalah memiliki ketahanan kimiawi yang bagus. Plastik tipe ini digunakan untuk mengemas deterjen bleach hasil daur ulang, dapat digunakan sebagai kemasan non pangan seperti pipa, ember, dan lain-lain. Kemudian pengertian dari daur ulang atau manfaat dari proses daur ulang limbah plastik mempunyai nilai tambah bila diolah dengan benar dan bernilai ekonomi tinggi. Dapat menjadi sebuah peluang bisnis dalam pasar industri. Selanjutnya, pengertian produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, dan dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jadi yang diharapkan dari pembuatan frame kacamata ini yang diambil dari bahan baku utamanya yaitu memanfaatkan limbah atau sampah, itu nantinya dapat diterima oleh masyarakat dan menghasilkan keuntungan bagi pemakai dan pembuatnya. Selanjutnya, kenapa saya membuat frame kacamata? Karena seiring perkembangan zaman, kacamata tidak lagi hanya sebagai perangkat optik yang membantu penglihatan pemakainya. Kini orang-orang memakai kacamata untuk menunjang penampilan mereka, sehingga diciptakan kacamata dengan variasi model, ukuran, dan bentuk sesuai selera masing-masing. Tidak hanya model, bentuk, dan ukuran saja, tetapi bahan pun dibuat bervariasi. Berbagai inovasi telah diciptakan dan dalam pengembangan pembuatan bahan baku pembuatan kacamata. Selanjutnya, mesin yang digunakan yaitu mesin injektor molding. Injektor molding adalah proses seperti jarum suntik di mana proses plastik dilelehkan di barel dan disuntikkan ke dalam mold yang tertutup rapat. Lelehan tersebut memenuhi ruang pada mold sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Selanjutnya, ada 3 bagian umum yang diketahui dalam mesin injektor molding, yaitu ada clamping unit, yang kedua ada molding unit, yang ketiga ada injektor molding. Selanjutnya, untuk pengertian value engineering, yaitu tujuan value engineering adalah untuk mencapai fungsi atau function produk dan layanan yang andal atau value dengan biaya terendah atau biaya seminim-minimnya. Dalam rekayasa nilai berhubungan di antara ketiga elemen ini adalah dimana yang diketahui V sama dengan F per C, yaitu value sama dengan function dibagi cost. Untuk rencana kerja value engineering yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama tahap informasi, kedua tahap kreatif, ketiga tahap analisis, keempat tahap pengembangan, dan yang terakhir tahap rekomendasi. Pada metode penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode value engineering. Metode value engineering sendiri terdiri dari beberapa tahapan atau fase informasi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk kerangka alur penelitian yaitu pertama-tama mulai tentunya identifikasi masalah, perumusan masalah, setelah itu mendapatkan tujuan
penelitian. Setelah mendapatkan tujuan penelitian, maka yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi literatur. Kemudian pengumpulan data dengan cara tahapan dalam data engineering, yaitu ada 5 tahapan tadi: tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisis, tahap pengembangan, dan yang terakhir tahap rekomendasi. Kemudian dihasilkanlah perancangan produk atau nanti produk jadi setelah itu selesai. Ini sedikit gambaran untuk proses pembuatannya, yaitu yang pertama ada tutup botol, kemudian potong manual, yaitu potong manual itu menggunakan gunting biasanya. Selanjutnya yang kedua ada potong menggunakan mesin. Potong menggunakan mesin ini yang dihasilkan potongan lebih halus atau seperti beras. Kemudian setelah dipotong maka dicuci. Setelah dicuci kita oven. Nah, kita oven untuk hasilnya. Untuk oven manual itu yang dihasilkan seperti kurang lebih seperti ini, jadi bercak-bercak. Kemudian cara kedua adalah oven molding. Oven molding itu sendiri nanti hasilnya seperti gradasi warna, tetapi kurang padat untuk warnanya. Kemudian setelah itu, setelah menjadi hasil dari oven, dimasukkan ke mesin molding. Mesin molding sendiri nanti udah otomatis membentuk desain yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian ini terakhir adalah rancangan gambaran nantinya yang diproduksi kacamata seperti ini. Kemudian demikian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.